hal-hal yang memang perlu dipersiapkan untuk hari pelaksanaan nanti. Iya. Lalu udah mengalami kendala belum Kak? Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back Mandala Podcast. Halo Sobat Semanta, welcome back to Mandala Podcast. Gimana nih kabarnya Sobat Semanta? Semoga selalu baik ya. Sobat Semanta, setiap Senin ataupun setiap upacara bendera, kita tidak pernah bosan untuk mendengarkan berjuta-jutanya prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Talun. Nah, prestasi tersebut tidak hanya dari siswa-siswinya, tetapi SMA Negeri 1 Talun sendiri juga berhasil mencetak berbagai prestasi. Dari sekolahnya yang menjadi adiwiyata mandiri dan akan menuju Asian Eco Green School, juga menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Blitar. Tanpa terasa sejak tahun 1974 hingga tahun 2024 nanti, SMA Negeri 1 Talun akan beranjak usia menjadi 50 tahun. Dan seperti biasanya, menuju hari ulang tahun Semanta, tentunya ada berbagai rangkaian acara yang akan diselenggarakan di SMA Negeri 1 Talun. Dan di tahun yang 50 tahun ini, digadang-gadang menjadi tahun keemasan, tentunya banyak sekali persiapan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Talun. Dan Sobat Semanta, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menjadi anggota panitia dari rangkaian Hari Ulang Tahun Semanta yang ke-50 tahun. Halo Kak Dava. Halo Kak Gadis. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Gadis gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Anyway, selamat datang di Mandala Podcast Kak Dava. Terima kasih. Gimana? Senang nggak bisa diundang di sini? Pastinya seneng ya Kak Gadis. Karena biasanya tuh kalau kita diundang ke Mandala Podcast, itu artinya adalah orang-orang tertentu yang bisa memberikan informasi ke suatu media gitu Kak. Jadi saya di sini merasa kehadiran saya di sini juga penting, apa ya istilahnya juga bukan penting ya, dibutuhkan gitu. Iya, jadi di sini juga saya akan mengerak informasi dari Kak Dava tentunya. Iya boleh. Oh iya, jadi dengar-dengar Kak Dava ini kan juga sebagai anggota OSIS Masa Bakti tahun 2023-2024, tentunya sekarang udah mulai sibuk untuk mempersiapkan rangkaian Hari Ulang Tahun Semanta. Iya pastinya ya Kak. Karena di rangkaian hari ulang tahun ke yang 50 ini itu banyak sekali dari teman-teman itu yang memiliki ekspektasi dan juga tuntutan-tuntutan di mana HUT ke-50 ini itu menjadi HUT yang istilahnya Yang wow gitu. iya yang wow, yang emas gitu Kak. Iya, karena spesial ke setengah abadnya SMA Iya, Negeri 1 Talun. benar. Terus kalau nggak salah Kak Dava ini jadi salah satu ketua pelaksana dalam salah satu kegiatan ya Kak? Iya benar sekali. Sama jadi si acara dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Semanta. Iya jadi si acara umum di rangkaian hari ulang tahun Semanta. Nah, kalau di tahun yang ke-50 ini Kak Dava ada rangkaian apa saja untuk menuju puncaknya nanti? Di rangkaian hari ulang tahun Semanta ke-50 ini itu ada beberapa rangkaian yang berbeda. Tapi kalau kita total jumlahnya masih sama, yaitu sekitaran 8 rangkaian untuk hari ulang tahun ke-50 ini. Untuk rangkaian yang pertama itu ada Semanta Open. Nah, jadi Semanta Open yang dulunya itu tidak masuk ke dalam rangkaian hari ulang tahun, itu di tahun ke-50 ini itu dimasukkan ke dalam rangkaian hari ulang tahun Semanta yang ke-50 gitu. Oh, jadi nanti pembukaannya adalah Semanta Open untuk Iya. rangkaian yang pertama ya Kak? Iya, benar sekali Kak. Lalu? Terus untuk rangkaian yang kedua itu adalah kelas meeting. Jadi kelas meeting itu nanti rencananya akan diadakan penggabungan dari kegiatan POS dan juga ASIS. Jadi kan tahun kemarin tahun ke-49 Dipisah ya gitu. itu antara POS dan juga ASIS dipisah. Tapi untuk tahun ini insya Allah itu akan digabung supaya lebih mudah untuk manajemennya gitu. Dalam pelaksanaannya juga nanti akan lebih mudah kalau digabung ya Kak? Iya pastinya Kak. Lalu untuk rangkaian yang ketiga itu adalah Aksiomas Kak. Ya Aksiomas jadi nanti itu semacam kegiatan olimpiade gitu untuk SMP MTS. Kegiatannya ya olimpiade matematika, IPA, IPS ya gitu Kak. Terus untuk rangkaian yang kelima ya Kak. Iya. Yang kelima itu adalah pemilihan putra putri Semanta gitu. Terus rangkaian yang keenam itu adalah pameran pendidikan. Nah, bro di sini di pameran pendidikan ini saya
menjadi ketua pelaksana di kegiatan ini. Oh, jadi ketua pelaksananya itu ada di kegiatan pameran pendidikan Iya ya, Kak? Kak, jadi saya menjadi ketua pelaksana di rangkaian HUT itu di pameran pendidikan, seperti itu. Terus untuk rangkaian selanjutnya itu adalah jalan-jalan sehat gitu. Jadi itu nanti hampir sama seperti tahun ke-49. Rangkaiannya adalah jalan sehat, kemudian nanti malamnya itu nanti akan ada semanta mengaji. Kalau tahun 49 itu Ada semanta bersolawat kemarin itu ya, Kak, sama Iya. Gus Asmi. yang tahun 49 kan semanta bersolawat. Iya. Untuk tahun yang ke-50 itu rencananya adalah semanta mengaji gitu. Gitu. Terus rangkaian yang terakhir, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Semanta. Iya. Bukan hanya siswanya, tapi Bapak Ibu guru juga Sangat menantikan gitu nggak sih? iya, sangat menantikan, Kak. Terus juga dari masyarakat ekstern nanti akan ada undangan, itu nanti akan hadir di hari ulang tahun ke yang 50 ini. Oke, jadi tadi kan untuk pembukaan kegiatan dari rangkaian Hari Ulang Tahun Semanta itu kan ada di Semanta Open ya, Kak? Iya, benar sekali. Itu kalau boleh tahu Semanta Open itu maksudnya gimana dan acaranya seperti apa sih kira-kira? Jadi Semanta Open ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Semanta Open itu diadakan setiap 2 tahun sekali, dan kebetulan sekali di tahun ini dimasukkan ke rangkaian HUT. Untuk kegiatannya itu sendiri adalah bersifat olahraga, Kak. Oh, tentang olahraga. Iya, isinya itu ada olahraga renang, pencak silat, karate, badminton, sama yang terakhir ini adalah olahraga yang baru pertama kali dilombakan di Kabupaten Blitar, yaitu adalah atletik atau yang biasa disebut dengan pancalomba. Itu terdiri dari apa aja, Kak, pancalomba itu? Pancalomba ini atau atletik ini itu terdiri dari 5 kegiatan atau 5 perlombaan, yaitu yang pertama ada lari 100 meter, lari 800 meter, terus tolak peluru, habis itu lempar lembing sama lompat jauh gitu. Oh gitu. Jadi kebetulan banget di usia yang ke-50 tahun juga ada Semanta Open yang dilaksanakan 2 tahun sekali ya, Kak Iya, Dava? benar sekali, Kak. Ini- Langsung jadi pembukaan. iya, namanya juga Semanta Open, jadi cocok gitu. Iya, jadi buat pembukaan. Lalu itu biasanya diikuti dari jenjang apa aja, Kak? Untuk Semanta Open tahun besok ini itu diikuti oleh dari SD, MI sederajat ada, terus SMP MTS derajat, lalu juga ada SMA sederajat untuk badminton saja. Gitu. Untuk badminton saja, tapi itu udah besar banget Iya, acaranya ini ya. besar sekali, Kak, karena 3 angkatan sekaligus gitu, Kak. Iya, 3 jenjang sekaligus nanti yang mengadakan SMA Negeri 1 Mm-mm, tahun. bener. Keren banget. Lalu yang selanjutnya itu kan ada aksiomas ya, Kak, untuk Iya. bidang eksternnya. Iya. Nah, itu ada perbedaan nggak dari tahun yang lalu sama tahun yang ini? Karena kan setiap tahun ada ya untuk aksiomas itu sendiri. Secara teknis pelaksanaan, kurang lebih aksiomas tahun lalu dan tahun besok itu dilaksanakan kurang lebih sama. Akan tapi kalau yang tahun 49 kemarin itu aksiomasnya dilaksanakan selama 2 hari. Kalau yang besok itu hanya dilaksanakan selama 1 hari saja. Jadi kayak langsung final dan awarding juga ya, Kak? Iya, jadi biar singkat juga biar lebih menghemat dana gitu, Kak. Waduh, menghemat dana. Iya. Ya, lalu kan tadi sama Kak Dava udah di-mention kalau semuanya jadi ketua pelaksana dalam kegiatan pameran pendidikan ya, Kak? Iya. Itu kan kalau di tahun lalu itu mengundang universitas-universitas, bahkan sampai ada Universitas Indonesia yang datang ke sini. Iya, benar sekali, Kak. Kalau tahun ini gimana, Kak? Mau nambah jumlah dari universitasnya atau gimana nih? Oke. Untuk kegiatan pameran pendidikan, tahun lalu itu mengundang kurang lebih yang hadir sekitar 19 sampai 20 universitas. Kalau yang tahun besok itu, pameran pendidikan insya Allah akan menyediakan 35 stand, jadi semuanya itu terdiri dari 35 universitas atau perguruan tinggi gitu, Kak. Wow, lebih banyak 15-an universitas ya, Kak, yang Iya, diundang Kak. nanti. Nanti juga nggak cuma dari perguruan tinggi negeri, tapi juga ada perguruan tinggi swasta. Oh, jadi di pameran pendidikan ini ada universitas yang dari negeri maupun dari yang dari swasta. Iya, benar, Kak. Oh, gitu. Nanti juga ada universitas-universitas yang istilahnya top tier lah di kalangan kita, kayak nanti ada
UI, UGM, IPB Waduh, gitu. semoga Ya. bisa datang ke Semanta ya Kak. Amin, amin. Terus itu juga dibuka untuk ekstern, jadi sekolah yang lain itu bisa ke Semanta gitu Kak? Untuk sasaran kegiatannya Kak, Iya. itu dari yang utama itu dari kelas 12 SMA Negeri 1 Talun, tapi juga nanti akan ada delegasi dari perwakilan kelas 12 dari SMA atau SMK MA Seblita Raya gitu. Oh, jadi mereka akan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pameran ya Kak? Iya. Mempersiapkan masa depan mereka nanti. Iya. Nanti untuk yang misalnya nggak ikut, nanti kan ada perwakilan delegasi. Jadi nanti dari teman-teman delegasinya itu mungkin bisa menyebarluaskan atau memberikan Iya, informasi yang bisa didapat di Pamdik sharing gitu. Ya. Semoga selalu bermanfaat Pamdik ya. Amin, amin Kak. Terima kasih. Iya, lalu yang paling ditunggu-tunggu seperti yang Kak Dava bilang tadi adalah mengenai puncaknya. Iya. Ada parade dan tentunya selalu ada undangan untuk ekstern ya Kak? Iya, pastinya ada Kak. Oh, tentunya nanti semoga sangat meriah Amin. di tahun amin. 50 ini ya. Iya. Terus kan tadi udah banyak banget acara yang akan diselenggarakan di tahun 50 nanti. Itu persiapannya sekarang sudah sejauh mana nih Kak? Untuk persiapan, kalau dari kami dari itu sudah mulai membentuk kepanitiaan. Terus juga ada beberapa kegiatan dari kan ada 8 rangkaian. Iya, ada Itu 8 beberapa rangkaian sudah mulai mempersiapkan mulai dari rapat koordinasi, terus juga udah mempersiapkan materi-materi atau bahan-bahan yang nantinya akan diolah dan digunakan ketika hari H sudah terlaksana begitu. Jadi istilahnya mulai dari sekarang ini walaupun masih kurang sekitar 1 atau 2 bulanan, tapi rangkaian HUT itu sudah tertata, sudah terencana dari sekarang Kak gitu. Iya. Karena kan juga waktunya pelaksanaan nanti juga pasti kan mepet gitu ya. Iya, apalagi itu yang Semanta Open karena kan itu kegiatan yang terbesar juga ekstern terbesar gitu. Jadi itu udah sekarang itu udah open pendaftaran. Jadi ini juga beberapa informasi saya sampaikan. Yang kemarin itu Semanta Open kan sempat dibuka pendaftarannya dari bulan Oktober kalau tidak salah. Itu nanti akan diperpanjang sampai bulan Desember begitu. Begitu. Acaranya kan mundur juga Kak gitu. Acaranya akan dilaksanakan jadi Desember berarti Iya. Nah, gitu. Nah, terus kayak tentunya double gak sih jadi panitia gitu. Iya pastinya itu Kak. Karena juga memaksimalkan sumber daya dari teman-teman panitia, terus juga dari tentunya teman-teman OSIS juga kan itu program kerjanya. Jadi yang paling berperan juga mengkoordinir dari teman-teman panitia yang lain itu juga pastinya dari teman-teman POMPK gitu. Iya, terus itu tentunya kayak berat banget untuk menjadi panitia ya. Harus bagi tugas, bagi jam antara belajar ataupun untuk panitia. Iya. Lalu di Semanta Open nanti juga, wah, 3 jenjang sekaligus. Iya, benar Kak. Tapi kira-kira pelaksanaannya tuh berapa lama Kak? Untuk Semanta Open? Iya, untuk Semanta Open-nya. Untuk Semanta Open kurang lebih selama 5 hari pelaksanaan. Wow, 5 hari pelaksanaannya. Iya. Paling lama atau ya? Iya, kemarin tuh sempat mengajukan 7 hari, tapi supaya lebih menyingkat waktu juga biar lebih produktif untuk melaksanakan kegiatan setelahnya, sudah jadi singkat jadi 5 hari saja. Jadi 5 hari saja. Lalu tadi kan udah mulai persiapan dari pembentukan panitia, lalu hal-hal yang memang perlu dipersiapkan untuk hari H pelaksanaan nanti. Iya. Lalu udah mengalami kendala belum Kak? Pastinya sudah ya Kak. Oh sudah. Iya. Sekarang ini yang masalah paling utamanya, yang paling krusial itu adalah masalah dana. Waduh. Iya, masalah pembiayaan kegiatan. Karena di tahun 50 ini pengeluarannya pastinya sangat banyak dan itu nggak bisa kalau kita memaksimalkan uang dari sekolah yang mungkin saja itu tidak ada atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi nantinya untuk masalah atau kendala ini itu akan diatasi dengan pencarian dana usaha dari teman-teman panitia atau teman-teman aktivis gitu. Ya, dan tentunya kegiatan tidak akan berjalan kalau tidak ada dananya Iya, ya Kak. itu sumber utama penghidupan dari suatu kegiatan Kak, Iya. dana itu. Terus selain itu ada lagi nggak Kak? Juga untuk masalah krusial yang kedua itu adalah komunikasi. Karena kita
tentunya sebagai panitia itu juga nggak lepas dari yang namanya miskomunikasi. Dari ada satu yang menerima informasi begini, yang satunya dapat yang seperti itu. Jadi Iya. ada di tengah-tengah itu nanti pasti akan ada bentrok gitu, kayak pendapat tuh gini, pendapatmu gini, Iya. aku dapat Cekcok. informasi ini, ya gitu pastinya. Kalau rapat gitu koordinasi bareng sama teman-teman panitia itu juga gak jarang ini gitu gini Iya, gitu. iya itu pasti Kak. Kalau dalam setiap kegiatan tuh pasti. Iya. Tapi semuanya pastinya bisa diatasi karena sebagai panitia kita nggak bisa membiarkan suatu masalah atau kendala itu terus terjadi. Jadi pastinya harus bisa diatasi gitu. Iya, apalagi Kak Dava jadi ketua pelaksana nih. Gimana Kak? Double pusing gak nih? Ya pastinya pusing ya Kak. Tapi ini mencoba untuk tetap fine-fine aja. Tetap fine-fine aja meskipun jadi ketua pelaksana, ketupel, apa namanya si acara lalu tugas-tugas aman, Aman sampai sekarang aman kok Kak. masih aman. Masih aman. Lalu juga mau pas, ya kan Kak? Oh iya. Gimana tuh? Dari saya sendiri untuk pengaturan waktu mulai dari pas belajar kegiatan itu pastinya ada manajemen waktunya. Yang paling simpel aja untuk belajar itu saya belajar memang memaksimalkan waktu ketika saya bangun pagi. Jadi nanti ketika saya bangun pagi itu pasti saya akan apa namanya istilahnya bangunnya itu lebih dini gitu, kayak jam 3 atau jam 4 itu untuk saya maksimalkan buat belajar. Terus nanti untuk kegiatan saya maksimalkan ketika di sekolah. Jadi di rumah saya hanya tinggal belajar gitu. Oh gitu. Jadi apapun nanti di rumah nanti itu intinya time-nya itu buat belajar aja Iya. gitu ya Kak. Buat belajar ataupun juga buat mengurusi hal-hal yang memang perlunya di rumah gitu. Jadi istilahnya saya tidak membawa kegiatan-kegiatan dari luar itu ke rumah gitu. Iya, jadi biar yang di rumah udah masalah di rumah aja Iya gitu ya. gitu ya, biar nggak stresnya nggak double gitu kan. Aslinya mah double. Karena nanti malam mikirnya beda, siang nanti mikirnya beda lagi. Ya itu gimana ya? Ya bisa terjadi juga. Udah resiko untuk jadi ketua pelaksana sama si acara ya Kak. Iya. Gitu. Jadi kan ya perlu banyak banget kerja keras. Itu udah pernah sesekali tumbang nggak nih? Sampai sekarang alhamdulillah belum, dan jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Pastinya sebagai panitia itu kita harus terus jaga kesehatan tubuh, kesehatan badan, kesehatan pikiran, karena nantinya di rangkaian HUT ini kan kegiatannya nggak cuma satu. Iya. Dan itu panitia yang bukan cuma saya, panitia yang lain itu pasti job listnya atau jabatan kepanitiaannya nggak cuma satu juga. Ada yang megang 2, ada yang sampai 3, ada yang sampai 4. Itu bener-bener kayak berat banget. Tapi pastinya karena emang kalian dipasrahkan untuk menjadi panitia, itu kita juga punya tanggung jawab ke diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan, supaya untuk menjalankan kegiatannya itu juga pasti berjalan dengan lancar gitu. Iya. Kalau Kak Dava berharap apa nih sebagai ketua pelaksana ataupun jadi sebagian dari panitia ke-50 nanti? Iya. Harapannya nanti seperti apa Kak? Yang pasti saya mengharapkan agar semua kegiatan itu dilancarkan, terus juga bisa memenuhi ekspektasi teman-teman, terus juga harapannya semoga untuk dana yang untuk menjalankan kegiatan ini tuh bisa terpenuhi, terus juga bisa untuk penghidupan dari kegiatan-kegiatan rangkaian HUT ini ataupun kegiatan seterusnya begitu. Iya. Yang pastinya semoga berjalan lancar begitu Kak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Lagian kalau masalah dana nanti kan juga tentunya tidak akan berhenti di nanti rangkaian saja, masih ada kegiatan-kegiatan berikutnya ya Kak? Iya pasti ada Kak. Nanti pastinya setelah RHUT bakalan ada kegiatan-kegiatan lain lagi, terus nanti setelah itu akan ada lain lagi begitu. Iya. Tapi yang memang setiap tahunnya kayaknya yang paling wah itu memang rangkaian hari ulang tahun Semanta ya? Iya karena itu kan hari yang bener-bener ditunggu oleh masyarakat Semanta, bukan cuma yang ada di sekolah, tapi dari alumni, dari masyarakat sekitar itu pasti menanti-nanti yang namanya hari ulang tahun gitu. Iya, apalagi ini, waduh selalu kayak, waduh tahun 50 ada apa nih gitu. Iya itu bener-bener menjadi suatu beban buat kami karena istilahnya teman-teman itu punya ekspektasi yang tinggi banget itu buat HUT ke-50. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya supaya HUT 50 ini tuh bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik gitu. Iya. Lalu juga
Kan tentunya dari kita harus bagi-bagi waktunya itu kan yang paling susah ya Kak Iya. Dafa. Apalagi kan sudah kelas 11 meskipun juga ada bantuan dari kelas 10-nya tapi kan ya kelas 11 tentu memegang tanggung jawab yang lebih daripada Iya. adik-adiknya kan. Harus mimpin. Itu kendala banget gak sih Kak Dafa? Ya itu menjadi salah satu kendala juga Kak. Karena kita sebagai panitia emang udah harus konsekuen di awal ketika kita sudah dipilih menjadi panitia, itu kita harus bisa memenuhi tanggung jawab yang diberikan supaya nantinya juga kegiatan itu bisa berjalan gitu. Iya, jadi kan kayak di Semanta ini juga gak hanya belajar tentang apa bidang akademik ataupun minat bakat kita, tapi juga cara kita menjadi seorang panitia nanti gitu ya Kak Iya, Dafa. benar sekali Kak Gadis. Ya dari Kak Dafa ini kan juga udah sering banget kan yang namanya jadi panitia, tentunya udah banyak banget pengalaman yang udah didapetin gitu. Tapi semoga nanti di acara rangkaian ulang tahun ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Semoga pamdiknya nih yang ditunggu-tunggu nanti di tahun 2024 ya Kak Dafa. Iya, nanti di sekitar tanggal belasan gitu. Oh di tanggal belasan. Ya semoga juga UI UGM bisa kesini lagi nih. Amin. Iya. Lalu kalau dari Kak Dafa rangkaian yang ada itu yang paling berat jadi si acaranya nih di bagian apa? Oke, ini bener-bener yang paling menantang sebagai si acara ataupun panitia-panitia yang nggak berkecimpung di bidangnya itu adalah di kegiatan Semanta Open. Semanta Iya, Open. karena kegiatannya kan besar, terus juga Iya. saya sebagai panitia itu kan nggak apa ya istilahnya nggak selalu tahu tentang olahraga. Ada yang basicnya di akademik, ada yang basicnya di non akademik, ada yang di olahraga ataupun di sebagainya lah intinya. Dan saya di sini bagiannya bukan yang di olahraga Kak. Jadi Iya. saya mau mengatur acara itu bingung. Ini untuk bidang olahraga pertama, misalnya renang lah. Iya. Itu renang isinya kegiatan kayak gimana? Saya nggak tahu gitu. Iya. Jadi emang perlu ekstra koordinasi dengan CO cabang lomba juga gitu. Ya perlu ditingkatkan lagi komunikasinya Iya. juga. Kak Dafa sebagai si acara juga harus aduh apa aja ya cabangnya kayak gimana gitu ya. Iya, dari 5 cabang itu semuanya beda-beda kegiatannya, kejuaraannya aja beda-beda. Jadi kita menentukan acaranya, konsepnya itu pastinya juga beda-beda gitu. Jadi per kegiatan tuh nggak ada yang sama gitu. Iya, jadi juga ada pengeluaran waktu ini juga tentunya untuk mematangkan konsepnya dari kita Iya, juga ya Kak betul Dafa. Kak, betul. Jadi dari peserta ataupun nanti panitia kan kalau suatu acara berhasil berjalan dengan lancar itu kan tentunya senang banget ya Iya Kak. itu pasti. Meskipun lelahnya itu di panitia. Ya tapi lelah dari kepanitiaan itu pasti terbayarkan ketika kegiatan itu sudah berhasil terlaksana Kak. Iya, jadi kan apalagi kalau jadi si acaranya itu tentunya nggak hanya si acara sih, kayak sisi yang lain yang bekerja di awal dan harus bekerja nanti di hari H, itu Iya. tentunya berat banget. Iya itu mereka harus kerja double hari dari H- sampai hari H itu meluangkan waktunya cuman buat melaksanakan kegiatan ini, buat melancarkan kegiatan ini gitu. Iya. Terus nanti di puncak nanti ada yang paling wahnya mungkin ada gak Kak? Untuk yang paling wah sebelumnya deh, untuk puncak HUT ke-50 ini itu kurang lebih rangkaiannya hampir sama dari upacara, terus ada kegiatan simbolis kayak pemotongan tumpeng atau pelepasan balon, terus juga ada parade, tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin akan dibedakan di ulang tahun ke-50 itu nanti, dan itu belum bisa di-spill sekarang. Kak. Waduh, nanti adanya spesial waktu puncak Iya, ya? tinggal ditunggu aja Kak. Waduh, jadi makin gak sabar Iya. untuk menantikan puncak keemasan kita. Ya, tungguin aja nanti ketika sudah hari H, nanti kita akan lihat bersama apakah hal yang berbeda itu. Iya, semoga selalu sesuai dengan ekspektasi teman-teman juga nih. Amin. Yang amin. menantikan tahun keemasan kita nanti seperti apa ya Kak Dafa. Oke. Oke, anyway, aku ucapkan terima kasih banyak Kak Dafa sudah meluangkan waktunya menjadi bintang tamu kita pada kegiatan ini. Semoga acara di rangkaian HUT Semanta yang ke-50 tahun yang sangat emas ini untuk masa baktinya OSIS 2023-2024 ini berjalan dengan lancar ya Kak Dafa. Amin, amin. Terima kasih Kak Gadis. Iya, sama-sama. Semoga tetap kuat sampai nanti di puncak ya Kak Dafa. Amin. Oke, saya selaku the host dari Mandala Podcast meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Sampai jumpa di Mandala Podcast berikutnya. Di Semanta Jaya.